Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat dukun digital. Pagi hari yang cerah ini kita kedatangan sahabat saya nih dari dapur peliput, yaitu Kang Dedi. Assalamualaikum Kang Dedi. Salam sahabat dukun digital. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum sahabat dukun digital. Ini kebetulan katanya mau ngobrol nih sama Kang Dedi sedikit aja. Gimana Kang Dedi? Gimana? Apa yang dia obrolin? Pertama-tama alhamdulillah saya datang ke sini silaturahim. Alhamdulillah. Manajemennya dukun digital. Intinya itu aja lah. Ya. Mungkin hal yang lain sharing tentang masalah kehidupan. Yes, ya. Sharing masalah tentang kehidupan yang mana tentang kehidupan ini bagi saya sangat rumit Ya. tentang apa dalam hal mistis, seperti hal setelah kita berkeluarga dan kita menjalin keluarga yang baru, apakah memang ada, biar tidak terjadi fitnah nih, apakah memang ada hal guna-guna, hal yang memang tidak masuk akal, tidak masuk akal, tidak logis. Setelah kita menjalankan rumah tangga, selalu mengenai hal yang keributan atau apa dalam rumah tangga, ternyata ada sebagian orang, selintingan sebagian orang mengatakan seperti ini, mungkin ada guna-guna dari pihak lain. Mungkin kan gitu. Terus mungkin ada hal yang memang tidak kita ketahui dari hal yang memang apa yang sedang kita jalani sama suami dan istri dalam rumah tangga. Ternyata hal itu memang setelah dirasakan ada benarnya, kerasa, dan ada memang apakah ini benar atau tidak gitu. Kadang-kadang dalam diri itu merasa seperti ini. Kalau intinya seperti ini lah. Sebelah mengatakan tidak, sebelah mengatakan iya gitu ya. Emang selama ini apa ya, kejadian apa yang dirasakan Contoh yang lebih spesifik, yang lebih ini sama Kang Dedi? Pernah terjadi apa gitu? Yang saya rasakan selama ini ya di rumah ya. Bukan dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga saya terlalu mengeksplor rumah tangga saya, kesannya bahwa rumah tangga saya rumit gitu. Ketika saya di rumah, apakah benar? Nah memang kalau menurut guru dan orang tua dulu ya, rumah tuh adalah wadahnya. Jadi gitu. Apakah memang itu juga harus ketika kita tinggal di mana dan tinggal kemana itu memang harus pas jodohnya sama kita, atau di mana aja tempatnya mah bagus, yang penting kitanya aja yang ngejalaninnya gitu. Betul. Jadi saya mau ngebongkar teh gini. Ini faktornya dari mana gitu? Apakah faktor dari tempat? Apakah faktor dari sifat dan sikap kita? Gitu ya. Sahabat dukun digital, duniaku nyata. Tapi masih banyak orang yang jauh dari kenyataan. Nih saat ini kita lagi ngobrol sama Kang Dedi biar hidup kita jadi nyata. Itu Kang Dedi kata apa? Katanya baiti jannati, rumahku adalah surga. Bagaimana rumah kita mau jadi surga kalau kita yang membuat jadi neraka yang sebenarnya? Rumah yang sebenarnya adalah yang terbentuk dari dalam jiwa kita. Rumah yang sebenarnya adalah jiwa kita. Di bumi ini, dimanapun kita duduk, kita bisa resah kalau jiwa kitanya resah. Dimanapun tempatnya,
di tempat yang besar sekalipun, yang mewah sekalipun, yang katanya bergelimang harta, tapi kalau jiwanya resah, rumah itu seperti neraka. Gitu. Karena apa? Terbentuk dari jiwa yang ada dalam diri kita. Tapi meskipun kita tinggal di emperan, bahkan bahasanya kita tinggal di kolong jembatan sekalipun, tapi kalau memang jiwanya dia tenang, menjadikan surga dalam hidupnya. Karena ini bumi Allah seluruhnya. Nggak bisa kita salahkan bumi Allah. Ya kan? Wah ini katanya rumahnya nggak pas, nggak cocok, katanya gitu kan. Padahal yang bikin dia nggak cocok ya dirinya. Ya kan? Bukan kenapa disalahkan tanahnya, kenapa disalahkan bumi Allahnya. Sama dengan secara tidak langsung kita sedang menyalahkan Allah, gitu kan dia. Bumi ini ciptaan Allah, gitu ya. Kalau kita menyalahkan bumi ini, wah tidak pas, sama dengan kita sedang menyalahkan Allah yang menciptakan bumi, gitu kan ya. Siap-siap kita dapat murkanya Allah, gitu kan, gitu. Intinya jiwa kita itu sendiri yang nggak pernah tenang. Tapi kita tinggal kemanapun, kita pergi kemanapun, kalau memang jiwa kitanya baiti jannati, rumah kita yang sesungguhnya adalah jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah terbentuk begitu indah, begitu tenang, kemanapun kita pergi akan indah dan akan tenang, gitu kan. Nah ini sering terjadi fitnah, timbul fitnah. Adakah sihir itu? Ada kan? Ya. Sihir itu ada, bahasanya teluh santet itu ada. Karena memang dia memiliki mediasi, yaitu bangsa iblis dari bangsa jin, setan dari bangsa jin, yang diperintah oleh siapa? Oleh bangsa jin, oleh bangsa setan dari bangsa manusia. Karena sama-sama kolaborasi, gitu ya, dikolaborasikan. Yang nyuruhnya setan dari bangsa manusia, yang dihadirkannya adalah setan dari bangsa jin, iblis dari bangsa jin, yang melakukannya iblis dari bangsa manusia, gitu kan ya? Sama-sama kolaborasi. Kenapa seperti itu? Ya kan berteman, bersahabat. Diperintahlah sahabatnya, temannya itu kemana? Untuk mencelakakan orang lain. Dengan apa? Ya dengan sesaji-sesaji, buhur, dengan mantra-mantra gitu ya. Ada kan? Tapi kalau kita memiliki jiwa yang tenang, yang damai, kita pahami jiwa kita kan, hal-hal kayak gitu, itu namanya energi negatif kan dari luar, gitu kan. Kalau kita pahamin itu insya Allah kan jiwa kita nggak akan masuk ke dalam energi negatif yang ada dalam diri kita. Nggak. Isi dunia ini bisa jadi negatif, bisa jadi positif kan, tergantung yang ada di dalam diri kita, yaitu rumah kita. Rumah kita yang sesungguhnya adalah jiwa kita. Baiti jannati, bukan rumah yang dibangun dari batu, bukan di rumah yang dibangun dari kayu, bukan. Ini kan itu rumah mazaz, rumah yang hancur. Tapi rumah yang sesungguhnya adalah diri kita, jiwa kita. Kalau kita sudah ada di dalam surga baiti jannati, kita memiliki ketenangan, hal-hal yang negatif yang dari luar nggak akan sampaikan ke dalam diri kita. Talis bahasanya tuh, seperti air daun talas. Tapi kalau kita jiwanya penuh dengan neraka atau negatif, unsur negatif, masuk kan, timbul prasangka buruk, zon, ini kan ya. Aduh si anu, benar akan masuk dia tuh. Atas perintah si fulan, atas perintah seseorang yang tadi saya bilang iblis dari bangsa manusia, yang datang kepada kita adalah iblis dari bangsa jin, itu akan masuk. Namanya sihir. Gimana tujuannya? Menghancurkan rumah tangga seseorang karena ketidaksenangan dia, ya kan? Dia datang ke dukun, ya kan ya? Untuk supaya apa? Mencelakakan orang yang dia nggak sukai, gitu kan ya? Nah, tujuan kita adalah membendung daripada supaya kita tidak celaka. Dan kalau kita pun tahu, kita tidak perlu berprasangka buruk kepada siapapun. Cukup diam, memperhatikan. Kita perhatikan perjalanan hidup kita. Insya Allah akan ada sesuatu hikmah yang kita dapatkan. Berjalan bersama takdir kehidupan kita akan mendapatkan hikmah yang sangat besar dari Allah. Gak perlu kita teriak-teriak ke orang lain. Wah ini ada yang ngirim nih, saya ada yang santet nih katanya. Akan timbul fitnah. Itu kan dari siapa? Katanya dari sebelah sana, dari dukun anu. Padahal dia sendiri pun mungkin masih mereka-reka kan, menduga-duga, gitu kan ya? Gitu masih silih sangka gitu, belum tentu kepastian itu benar gitu kan? Karena bisikan-bisikan, karena memang bangsa itu akan mengadu domba agar manusia dalam hidup di dunia ini saling silih adu.
Karena setan itu tugasnya resmi dari Allah, legal. Dia punya SIM. Setan tuh punya SIM. Surat izin menggoda gitu kan. Agar bangsa manusia terpleset akidahnya gitu Kang Deddy. Ya gimana Kang Deddy? Berarti salah satu cara kita untuk menghindarinya, ya kalau mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah salah satu syaratnya seperti itu. Cuman dalam diri kita dohirnya dohirnya kenapa? Kalau batinnya kan kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dohirnya apakah memang kita sugesti kita memang harus dihilangkan tentang hal-hal negatif? Kita jangan terlalu sugesti ke negatif. Jalan aja lah. Ya, zahir yang terlahir itu adalah yang terlahir dari dalam batin kan. Kalau dalam batin kita melahirkan sebuah kebaikan, maka terlahir juga di zahir yang baik kan. Gak mungkin karena zahir ini ada yang mengendalikan. Kita kan ada yang namanya zahir wal batin. Ada jasmani, ada ruhani. Kalau batin kita urus dengan baik, insya Allah jasmani kita juga akan terlahir baik. Ya kan? Prasangka itu adanya di dalam batin, bukan di dalam zahir kan? Ya kan? Ini mindset kita, akal pikir kita tersetel itu atas dasar lahir batiniah kita. Ya kan? Karena batin yang terpancar sampai ke akal. Kalau terpancarnya buruk, maka akan terlahir dari akalnya yang buruk. Ya kan? Kalau terpancar dari batiniah yang baik, akan terlahir yang baik. Kita udah tahu nih misalkan, segala sesuatu kita lihat misalkan di permukaan ini, di zahir kita, ini dia lagi kurang baik nih misalkan kelakuannya. Kita tahu nih, terasa dengan batin kita, gitu kan? Kita coba belajar memperhatikan kan. Benar nggak ini? Gitu. Ternyata benar, itulah yang memberikan kita. Tapi kita cukup diam, gitu. Bukan kita teriak-teriak. Kalau memang kita merasakan ada satu energi negatif yang menyentuh kita, gitu kan? Kita buru-buru kan berlindung. Bagaimana? Ambil wudhu, ya kan? Baca doa-doa yang Rasulullah ajarkan, ya kan? Kita baca kulhu, falak, nasi kan surah Ikhlas itu, ayat kursi. Udah kita berlindung kepada Allah, ya kan? Gitu, mohon perlindungan. Kalau memang kita merasakan ada energi negatif, bukan kita mengembangkan itu cerita. Kalau banyak kita kembangkan ceritanya, maka akan banyak timbul fitnah, ya kan? Gitu kan. Ini kita tujuannya apa? Ya kalau orang terlalu tahu banyak juga buat apa gitu dengar cerita. Emang jadi apa gitu kan? Yang peduli juga masih untung. Banyaknya ada yang peduli gimana? Iya, nyukurin malah. Syukur katanya. Kalau yang nggak suka kan sama kita syukurin katanya. Lebih baik kita diam. Ya kalau ada sihir itu macam-macam banyak. Orang akan hancur rumah tangganya, orang akan hancur usahanya banyak. Tapi kita nggak perlu menguruskan itu. Yang perlu kita uruskan adalah rumah yang ada di dalam kita, diri kita sendiri. Baiti jannati. Udah. Kalau di rumah, di jiwa kita udah jadi surga, jiwa kita sudah tenang, diri kita sudah enak, hidup di mana Kang enak Kang, kumpul di mana juga enak. Meskipun di kumpulan orang-orang yang nggak enak sekalipun, kita akan tetap enak Kang. Karena apa? Kenyamanan itu ada di dalam diri kita sendiri kan, gitu kan? Ya kan? Gitu. Emang adanya di mana? Ya kan? Ada di dalam diri kita kan? Iya. Jadi serusuh apapun dalam keadaan apapun, kalau diri kita yang sudah nyaman, kita tetap nyaman gitu kan, ya kan, nyaman aja tenang gitu. Karena kita paham bahwa hidup kita semua dalam aturan Tuhan. Nggak ada satupun musibah di dalam dunia ini yang nggak dari Allah. Ma asaba min musibati illa biiznillah. Semua atas izin Allah, illa biiznillah. Gitu kan, ya nggak. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut dengan hal seperti itu. Kita tetap jalani, kontrol diri kita, insya Allah selamat. Ya kan? Terus gimana lagi kan? Sahabat, gimana? Itu salah satu masukan yang luar biasa. Yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bukan biasa di luar ya? Biasa di keluyuran terus ya, kalau biasa di luar,
Sekarang lagi biasa. Iya, sambil keluar terus di rumah. Ntar pulang ke rumah pasti menjadi hal yang luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa mentransfer mentransfer ke pasangan hidup saya. Sehingga bisa menjadikan keluarga yang memang kalau menurut orang tua mah berkah selamat dunia akhirat. Sahabat Dukun Digital, bentuklah rumahmu seindah mungkin. Bentuklah rumahmu menjadi surga, bukan rumah dengan bangunan yang indah dan megah, tapi bentuklah rumahmu yang ada dalam dirimu, yaitu jiwamu, agar hidupmu menjadi tenang. Betul kan Dedi? Gitu. Sahabat Dukun Digital, mudah-mudahan semua yang silaturahmi Kang Dedi ini ada manfaat untuk kita bersama, Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Dukun Digital. Jangan lupa subscribe, like, share, lonceng Dukun Digital, dan jangan lupa like dan subscribe channelnya Kang Dedi, yaitu Dapur Peliput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Dukun Digital.